Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Ashabal fadilah, ulama al-kiram, masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar Masjid As-Sakinah, segenap warga Perlu Mojokerto Indah, para jamaah kajian Ahad pagi, subuh pagi, ingkang kita hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama tentu kita patut bersyukur, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dengan niat yang mulia, dengan niat yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama saat ini kita masih juga diberi kesempatan menemui tahun 2025 yang juga bersamaan dengan bulan Rajab. Oleh karenanya tentu kami tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kita semuanya, ini masih ada kesempatan 1 bulan lebih untuk ngangen-ngangen sekaligus mengkodok puasa Ramadan yang mungkin tahun kemarin belum dikadani, belum diselesaikan utangnya. Insya Allah kalau bapak-bapak aman, tidak ada yang punya utang poso kecuali yang punya. Kalau ibu-ibu mungkin punya utang puasa karena ada menstruasi, enek men, enek haid, tapi nek bapak-bapak gak mungkin haid, bapak-bapak gak mungkin men, tapi mungkin mawon ada yang tertinggal puasanya tahun kemarin, mumpung niki tasih bulan Rajab, mumpung masih ada kesempatan untuk mengkodok puasanya, sekaligus mungkin ngadani poso diniati kali poso Senin Kamis. Insyaallah menurut pandangan ilmu fikih dua-duanya dapat, kodone pun hasil sekaligus mendapat pahala puasa sunnah Senin Kamis. Kita khawatir nanti kalau tidak segera diselesaikan utang puasanya, tekan poso malih. Beberapa hari yang lalu ketepatan saya juga menyampaikan ini di salah satu majelis taklim. Akhirnya ada yang tanya, terus kodone posone dia, cara ngandani puasa yang kemarin belum terbayarkan, belum dikadani, ketepatan hari ini meteng, hari ini hamil, mau ngandani poso yang kemarin enggak kuat, fisiknya lemah, dimungkinkan sampai Ramadan belum melahirkan. Nah terus piye? Hari ini tahun kemarin punya utang,
poso. Arep nyaur tahun ini adalah dimungkinkan sampai bulan puasa depan ini masih belum melahirkan, artinya ya orang mungkin poso, sehingga kan punya utang puasa yang tahun 2024 mungkin sakit mugi duwe utang poso sing tahun 2025. Kalau tidak salah saya jawab pertama, untuk puasa tahun 2024 yang belum terkandani sampai tahun 2025, maka kewajibannya besok kalau sudah selesai melahirkan dan sehat, maka wajib mengkandani puasanya selama yang dia tinggal. Misalnya 5 hari, maka ya wajib 5 hari. Karena mencolok setahun, maka selain wajib mengkandani juga menambah fidyah. Untuk 1 hari puasaan fidyah sekitar 6,7 on atau 6,7 on, digenapkan 1 kilo untuk mawon. Kalau jawab untuk yang 2025 insya Allah yang dikatakan biasa. Adalah pertanyaannya diterus nih. Misalnya tahun 2005 setelah melahirkan belum sempat ngandani poso lagi, adalah meteng malih piye? Yo meteng wae supaya sampai. Ini yang saya pahami. Wajib membayar fidyah nambah 1 on atau 1 kilo atau 6,7 on itu bila mana di dalam waktu yang kita miliki itu kita tidak sempat untuk mengkandani, namun tidak dimanfaatkan untuk mengkandani. Tetapi kalau tidak sempat, ya maka tidak wajib bayar fidyah. Mungkin selama setahun itu memang tidak sempat untuk mengkandani poso karena sakit misalnya, ya maka hanya wajib mengkandani, tidak wajib membayar fidyah. Tetapi kalau punya kesempatan, ya tetap wajib mengkandani dan membayar fidyah. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang kula pahami, sehingga sudah malih monggo Bapak Ibu yang sekiranya masih ingat tahun kemarin masih punya utang puasa, segera untuk diselesaikan, biar kita tidak sampai kedatangan puasa yang akan datang. Memang arep ngandani niku haput sebab kancane enek. Nek Ramadan kan kancane oke, insyaallah enek. Si pertama nih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu para jamaah sholat subuh Masjid As-Sakinah yang saya hormati, kembali lagi bahwa tanpa kita terasa kita sudah masuk di bulan Januari tahun 2025. Ikut di Lukas malih Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut tahun 2020. Nah, sekitar malih 2027. Susinta tua terus mati. Ya Allah. Oleh karenanya sisa-sisa hidup kita ini kami tekankan kembali,
marilah kita berusaha untuk meningkatkan mutu kualitas keimanan kita, mutu kualitas i'tiqadiyah kita. Sebab pada umumnya kami sering sampaikan, orang rumah tangga, orang sejodohan, orang hidup ini pada umumnya selalu ingin meningkat dalam hal kesejahteraan, pengen meningkat dalam hal ekonominya. Mungkin awal mula nikah, rumah tangga kita masih kondisi ekonomi masih kurang sejahtera. Setelah menikah dan selalu berharap untuk ada peningkatan, dan itu wajar. Tetapi kadang-kadang kita terlalaikan dengan bagaimana juga kita mau dan punya keinginan untuk meningkatkan mutu keimanan kita, mutu keyakinan kita, i'tiqadiyah kita, keyakinan kita. Yakin dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan apa yang telah diberikan petunjuk oleh para alim ulama. Ini yang perlu kita tingkatkan, perlu kita tambah keimanan dan keyakinan kita. Insya Allah bila mana itu ada pada diri kita, maka setiap langkah yang akan kita lakukan, ya tentu semangat juga di dalam menjalani, semangat juga di dalam berharap atas kaulasan dan rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah ini semangat karena sudah yakin. Yakin itu yo yakin. Mungkin gambarannya sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat mencari Tuhannya. Beliau melihat ada lintang yang itu dianggap itu Tuhan, itu pangeran. Lambat laun bintang ternyata hilang, terkalahkan dengan yang namanya rembulan. Ternyata lintang itu cilik, padanya kalah kali bulan, sehingga beralih pikiran lintang bukan Tuhan, tapi yang dianggap Tuhan adalah bulan, karena lebih terang sinarnya, lebih besar kelihatannya. Lambat laun setelah dia mati, bulan ternyata juga hilang, kalah padam kali senggingi sinar matahari, sehingga menganggap sinar matahari itu adalah rembulan, sinar matahari adalah Tuhan. Suwi-suwi senggingi hilang, akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ternyata apa yang saya lihat selama ini, yang saya kagumkan, yang saya hirani, yang saya dambakan, yang saya saya puja, ternyata keliru. Bukan lintang, bukan bulan, bukan matahari sebagai Tuhan yang kita tuhankan, sebagai benda yang kita tuhankan, sebagai jabatan yang kita tuhankan. Tetapi ternyata apa yang saya anggap selama ini keliru, bahwa
bukan itu. Mungkin di antara awake dhewe niki ya minimal ya nyerempet-nyerempet, kadang-kadang kita masih menuhankan materi kita masih menuhankan jabatan kita masih menuhankan kedudukan kita yang kita anggap itu yang akan menyelamatkan kita anggap itu yang akan menguasai kita anggap itu yang akan menentukan kita. Seakan-akan dengan materi, dengan kekayaan, dengan kedudukan itu bisa segala-galanya. Mungkin di antara kita kados mengatakan, padahal tidak begitu. Padahal Allah sama dawakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah bila mana berkehendak untuk melakukan apapun terhadap siapapun pada hambanya, tidak perlu Allah niku rekoso kangelan butuh waktu, tidak. Hari ini menjadi orang yang mulia, seketika juga tidak lama menjadi orang yang derajatnya turun, menjadi orang yang asor, menjadi orang yang tidak baik. Hari ini ada hamba Tuhan yang elek, dengan sangat mudah Allah Ta'ala menjadikan hamba itu menjadi yang baik. Saiki sugih kawan melarat bisa jadi. Hari ini kita mulia, besok kita tidak. Hari ini kita tidak, besok kita mulia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Gak butuh waktu lama. Makanya monggo keyakinan i'tiqadiyah ini kita usahakan untuk kita tingkatkan biar di dalam melaksanakan ibadah terutama kita niki semangat, betul-betul yakin, jangan sampai ada rasa kekhawatiran, keraguan sedikit pun. Engko kadung aku sedek ibadah, jangan-jangan swarga itu hoak. Oh kadung aku sedek ibadah, jangan-jangan bidodari itu hanya isu saja, hanya iming-iming yang palsu. Padahal innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan nulayani janji. Yang Allah tidak akan nulayani janji ini pastilah. Nek jenenge wong kanca dulur, walaupun toh kadang-kadang dauri wakit, kanca pelek, kanca bolo kentel, ya kanca udah kanca. Ya selama kanca ini menungso, ya pada saatnya akan berubah pikiran. Pada saatnya tidak kayak orang tua kita, pada saatnya tidak kayak keluarga kita sendiri. Ya maka tetap kanca. Kok mentolo? Mentolo itu bahasa Indonesia itu mental, tega, raja tega. Padahal jadi kita memuja, mendambakan, ngelem, mengidolakan selama itu masih orang, ya gak suwi, ya tidak akan selamanya. Wah, saya idolakan dulu Bapak Dong. Apa Bapak Dong? Bapak Dong.
Oh, pertama itu. IKKP kali mbok pilih di tahun ini, marilah kita berusaha untuk juga meningkatkan ta'abbudiyah itu, i'tiqadiyah, keyakinan. Ta'abbudiyah itu bentuk ibadah, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ningkatnya ibadah terutama dalam bulan Rajab dan seterusnya ini, bulan yang dimana Allah Ta'ala mewajibkan datang Kanjeng Nabi lan umatnya untuk menjalankan sholat 5 kali 5 waktu dalam sehari semalam. Sing awal mulanya 50 kali sholatan, 1 kali sholatan 2 rakaat. Sehingga 50 kali sholatan kali 2 rakaat sama dengan 100 rakaat. Wong sholat subuh sing hanya 2 rakaat, mulai kadang-kadang imame macane surat rada dawa apa maneh 100 rakaat. Lawang 5 rakaat 5 waktu sehari semalam di mawon kadang-kadang biar empet akeh biarin apa pete kadang-kadang ledor, apalagi 100 rakaat. Yang 5 waktu 17 rakaat dalam sehari semalam mawon, seandainya itu tidak wajib, mboten mawon kita yo ora salat. Wong wajib mawon yo males. Nah, bagaimana ta'abbudiyah ini bisa kita tingkatkan, terutama dalam hal masalah salat? Mungkin selama ini kita mutu dan kualitas sholat kurang khusyuk. Mungkin keaktifan di dalam sholat kurang, masih teledor, masih sering sholat kebablasan. Artinya kebablasannya di luar waktu, sehingga mestine subuh niku niat usolli fardhus subhi rakaataini makmuman mustaqbilal kiblati, mestine usolli fardhus subhi rakaataini imaman, tapi mergo mungkin di luar waktunya sholat, di luar waktu yang sudah ditentukan, kudune usolli fardhus subhi rakaataini qodaan, tapi mergo di luar waktu sholatnya wis kadung sengingine metu, qodoane diganti kawanan lillahi. Ini lumayan sih ada sholli fardhus rakaataini kawanan sebenarnya niat qodho itu tidak harus dijelaskan, asal sholat di luar waktu otomatis qodho. Sebenarnya niat adaan itu juga tidak harus adaan, selama waktu yang masih dalam waktu sholat itu namanya juga adaan. Adaan itu sholat yang dilakukan pada waktunya. Nek qodhoan berarti di luar waktunya. Niat sholat itu sing penting ini qasdu, fardu, dan ta'yin. Yang wajib di dalam niat itu 3 hal ini: qasdu, fardu, ta'yin. Saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya.
itu. Mau niat makmuman, imaman itu tidak harus. Tetapi kalau kita memang makmum atau menjadi imam dengan niat menjadi imam atau makmum akan dapat pahalane sholat berjamaah. Sama halnya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang wajib kalau sholat Jumat wajib makmum, bagi makmum wajib niat makmum. Kalau sholat Jumat wajib niat untuk menjadi makmum karena Jumatan itu harus jamaah. Tetapi kewajiban bagi makmum di dalam melaksanakan sholat Jumat itu hanya pada rakaat yang pertama, hanya satu rakaat, hanya pada satu rakaat. Sehingga prakteknya misalnya panjenengan krono salat kesusu, ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, Jumatan dengan imam bareng-bareng di rakaat pertama jamaah, makmum jadi niat jadi makmum. Pada rakaat yang kedua salat kesusu, salat dewi mufaraqah dan cepet dan salam, itu hukumnya tidak apa-apa, sudah sah. Artinya si wajib hanya satu rakaat. Tapi ojo ngono, oke, dianggap punya kan anyar ini. Itu paham anyar, terus biasa mawon, nggak usah neko-neko. Ya walaupun toh itu boleh. Sama dengan misalnya panjenengan sholat maghrib, mau praktek sholat maghrib dengan cara baca surat itu ngirit, baca suratnya ngirit, walad-dhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Murid nggih, Al-Ikhlas untuk 2 rakaat. Boleh enggak? Boleh. Mau tidak baca surat juga boleh. Tidak baca surat tidak apa-apa. Langsung walad-dhalin, amin, Allahu akbar, semua ini. Sungguhnya selamat kan. Apa ini? Menune nomor ini. Betul. Betul. Betul apa? Betul. Jadi. Hah? Jadi. Oke, pokok suto boleh. Jadi Jumatan hanya satu rakaat. Sama dengan halnya kadang-kadang pemahaman kita ini, sholat Id kan sunnah. Sholat Idul Fitri maupun Idul Adha kan sunnah. Sehingga di saat sholat Id kita disunahkan untuk menjalankan sholat Id. Sunnah sholat Id itu 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi khutbah itu ya sunnah. Jika kalau panjenengan mau simple sholat Id enggak usah khutbah, ya ora apa-apa. Khutbah 2 itu pun juga sunnah. Sehingga kalau pun ada ternyata sholat Id khutbah sing tok ya ora apa-apa. Tapi nggih mboten usah mboten biasa mawon. Umume loro ya loro. Ya biasa kalau senajan itu ya ora apa-apa. Upamane terus ditowo terus malih ya ora salat, ya ora khotbah, ya ora apa-apa ya sunnah. Tapi kadang-kadang orang mementingkan dan memprioritaskan sholat Id setahun bisa, ya mungkin sholat itu pas gitu. Akhirnya dianggap penting. Nah kita kan enggak, kita meyakini kalau yang wajib ya sehari semalam 5 ini. Sehingga sarungnya ya wanyar terus. Rubuhe lu tuku sitok kaki 10 tahun aman awet. Nah sholat Id paling gak begitu, sholat Idul Fitri karo ya lumayan daripada tidak. Ta'abbudiyah.
seberapa selama ini yang panjenengan lampahi ketertiban, keistiqomahan di dalam beribadah, khususnya ibadah hablum minallah. Ini monggo mari kita upayakan. Berkali-kali kula matur, terus pundi Masjid As-Sakinah itu menjadi satu masjid percontohan di kota Kediri. Jauh sebelum khutbah dibacakan, hampir semuanya lokasi sudah terpenuhi jamaah, sehingga kalau orang datang biasanya mungkin jadi Jumatan ini. Jumatannya ini ada jam 12 jam 12 kurang seperempat. Ya apa Masjid As-Sakinah jadi percontohan jam 12 kurang seperempat hampir tidak ada tempat. Terus penuh kok sampai ada jamaah Mojoro Tenda datang jam 12 kurang 5 menit, alamat jamaah yang rata. Wah, kalau ini bisa terwujud, cocok dengan dawuh man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man roha fi sa'atis saniyah faka'annama qarraba baqaratan, wa man roha fi sa'atis salisah faka'annama qarraba gunaman. Paling tidak itu teko sing awal kaya korban unta, teko kedua kaya korban sapi, teko ketiga kaya korban wedhus. Tapi kan boten. Kadang-kadang bisa perlu warga Mojoro Tenda sendiri belum tahu bentuk imaman Masjid As-Sakinah. Mergo ora taunya. Jadi utawa taunya masjid mesti Jumatane nyan. Tapi insyaallah pagi ini mau ingat kok. Artinya apa Bapak Ibu? Ada peningkatan, kadang-kadang kita itu Jumatan kan wis jagane waktu iki khutbah mula, khutbah saniyah. Tekok sing khotib sapa kae aduh iki mesti sawi. Enak sing ngono iku wae. Enak sing tekone dhisik wae khutbah tau. Enak. Ya Allah, ya lumayan tahu nih apa ya? Ya tuh, tadi 100. Sekedar cerita, saya itu pernah tanya dengan seseorang, Mas, sama tadi Jumatan di mana? Oh di masjid ini. Si khotib sama, Bu. Isi di khutbah apa? Bu. Terus tak kasih tahu, sama tak omong. Sama karek ngomong nih, tak perlu kok ngomong. Nah, padahal si khotib ini kan, menurut saya beban menjadi khotib itu berat. Lain dengan kayak semacam ceramah pidato nanti aman kok, bebas. Sauni ini, saung baik, ada senggaan, ada interaksi, intermezzo, nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah kan ada aturannya, ada rukunnya. Sehingga di saat khutbah materi harus jelas. Kemudian nanti di saat membaca ayat Al-Quran itu juga Quran ini itu benar. Makanya belum tentu yang ditulis di dalam khutbah itu ayat Qurannya sudah benar. Makanya perlu dicocok nih. Iki ayat surat nopo ayat berapa, tulisannya benar nopo ora, dicocok nih Al-Quran. Jangan-jangan tulisan yang ada di khutbah itu keliru. Atau mungkin dalil-dalil yang ada di dalam materi khutbah harus diperjelas, Quran atau hadis, hadis atau Quran harus jelas. Kadang-kadang semangat Allah Ta'ala mengatakan bahasa ini bocor hadis, dan ini pernah terjadi. Artinya apa? Nek khutbah angel, dan sampai kalian ngomong nek tok yo ngomong. Siapa nih yo? Isi khutbah kok Bu. Ya wis, ya menurut dalam Jumatan ini 15. Para hadirin mungkin itu peningkatan. Dalam hal yang lain mungkin ta'abudiyah kita ditingkatkan mutu dan kualitasnya, yaitu sholat atau mungkin Jumatan atau mungkin puasanya atau mungkin ibadahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, yang ketiga, mari
Mari dalam kesempatan dalam menjalani kehidupan ini, sisa hidup kita gunakan untuk meningkatkan akhlak kita. Ngapi kualitas akhlak, etika, moral, attitude yang mungkin akhir-akhir ini tergeser dan tergerus oleh perkembangan zaman. Etika, akhlak, terutama akhlak kita kepada guru kita, akhlak kita kepada para orang tua kita, akhlak kita kepada Kanjeng Nabi, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagaimana kita mampu mempertahankan nilai-nilai moral di tengah-tengah masyarakat. Enak yang pinter tapi itu adalah akhlak elek. Ini jadi itu senajan pinter. Nek pinternya pinter wong kuwi, tapi sayang akhlaknya. Kita sing itu masih ada kekurangan. Lha pokoknya wis ora pinter, akhlaknya elek. Nek ayune ayu sayang akhlaknya elek. Wis ora ayu akhlaknya elek. Saat itu dulu. Upamanya hanya mau memiliki mergo sugih, karena kaya, karena bermateri, sugih memiliki pantas loyo. Enek sing diandalkan, pangkat sugih memiliki pantas. Tapi kan dibuat sugih, tapi saya kamu memiliki. Nah, tapi enek sing wis gak sugih, sembuh. Terus gak ayu, kemayu. Gak pinter, kepinter. Nah ini akhlak maksudnya. Maka bagaimana akhlak ini mewarnai dalam kehidupan kita, karakter kita, mewarnai dalam jiwa kita. Tentu kami sering sampaikan ada sebuah dawuh, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Itu ada daun lagi, riayatul adab muqaddamun ala imtithalil awamir. Ini akhlak. Maka dari itu monggo anak-anak kita, keluarga kita arahkan bagaimana menjadi keluarga yang berakhlakul karimah. Allahumma. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan kembali di tahun ini, kesempatan ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dari Allah Ta'ala. Selain kita tingkatkan i'tiqadiyah kita, tingkatkan ta'abudiyah kita, akhlakiyah kita, juga kita kalah pentingnya usrawiyah. Usrawiyah itu keluarga. Bagaimana kita wujudkan keluarga kita yang samawat, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena semuanya samawa itu saling makan maksul ya. Mandane samawa saling makan, saling mangan maksul. Soalnya maksul. Pokok boleh kan? Pokok mangan boleh. Negara menjadi pejabat itu harus komunikatif, teko muni kasih. Komunikasi yang baik, teko muni kasih. Jadi teko komunikasinya baik. Komunikasi. Istilah samawa usrawiyah ini yang jadi penentu bagaimana kita memanajemen keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga itu tidak hanya sekedar rukun buatan, tetapi urusan rumah tangga itu bisa sampai kita bawa datang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya jenengan sering mau surat Yasin, hum wa azwajuhum fi
zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Moga keluarga kita keluarga yang akan bisa dipertemukan kembali besok wonten surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah juga kita tingkatkan ijtimaiyah kita, sosial masyarakat kita, bersosialisasi, berinteraksi, berbaur dengan lingkungan. Ini penting karena untuk semacam menyadarkan kepada kita semua pentingnya kita saling hormat menghormati, kita saling bantu membantu, kita saling tolong menolong. Ijtimaiyah semuanya ini terus di masyarakat terbentuk dengan baik, guyup, rukun, kados sing diwujudkan dengan cinta sakinah ini. Alhamdulillah pagi ini disponsori oleh RT kita jamaah. Nah, ini jadi biru sing suki, sing pakat, sing laran, podo mangane podo, malah kira-kira yo ngombe niki sami podo niki biru sponsori oleh si A, si B, si C iki tok. Terus yang kecil orang tahu, disponsori orang tahu, mah itu banyak mulianya. Oke, alhamdulillah. Masakin aja ya nanti kok. Wong itu kok. Ya Allah, wong iro wono. Itu nasro ya tudla tudro. Memang mencari kerelaan semua pihak dan mungkin ya tidak apa-apa lah. Itulah memang tugasnya. Butuh ada sing ngelem, butuh ada sing main dulu, butuh ada sing semen, butuh ada sing pegel, itu biasa. Dan kita oke, ngono main itu, gini ketika main itu berarti kita sama aku, biasa apa? Itu nas, oh ya tuh lah itu. Jangankan kok kita sebagai manusia biasa, cek nabi diikuti, loh difitnah, dibaitu, disiksa, dipuloso, itu jenah. Apalagi kita, yes, paling nanti dilokni, dibaitu, tidak sampai disiksa tapi disakiti secara fisik. Ini mawon Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan sedikit ulun kami itu sedoyo saged meningkatkan kualitas ibadah kita, baik hablum minallah wa hablum minannas. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma kshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuh. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.